Hari ini, tepat 91 tahun yang lalu sebuah gor bernama Persib didirikan. Tepatnya 14 Maret 1933. Sekolah Karang Putra di Jalan Kepatihan, Kota Bandung, yang kemudian menjadi Hotel Rahayu. Saksi bisu melahirkan Persib. Sehingga Persib itu sampai kapanpun bisa kuat. Sampai ketika kita diserah terimakan saat 2008 pada PT PBB, dia ambil Persib karena punya prestasi. Kalau nggak punya prestasi, menurut saya nggak ambil. Jadi dibesarkan oleh seorang jenderal semacam itu buat saya hikmah, karena orang Bandung itu penuh talent, bakatnya tinggi. Nggak ada yang bisa ngalahin saat itu. Dan perjuangannya luar biasa. Persib 80-an awal sampai 82 saya masuk itu, saya ingat keluar masuk di kompetisi Jawa Barat sampai di Subang. Tadi ada juga mengatakan keluar masuk ke Football Bond atau BPVB yang kemudian berubah menjadi PSIB dengan NVB National Football Bond. Kalau ada pihak yang bersikukuh merubah tanggal lahir Persib dari 14 Maret 33 ke 5 Januari 1919, saya kira tidak berdasar, karena yang dijadikan acuan mereka lebih koran, sedangkan kami berdasarkan data otentik yang diturunkan dari pengurus terdahulu sampai pengurus yang sekarang. Jadi secara organisasi sesuai dengan keputusan Kementerian Kehakiman bahwa Persib itu berdiri tanggal 14 Maret 1933, tepatnya di Bandung, namanya Persib Bandung. Jadi 3 item itu tidak bisa dirubah. Dulu ada wacana kan Persib mau dipindahkan ke Purwakarta, tidak bisa. Yang pertama bertentangan dengan keputusan Menteri Kehakiman, dan yang kedua bertentangan dengan statuta PSSI. Jadi silakan saja mereka bersikukuh untuk merubah tanggal hari dari Persib, tapi kami punya data-data otentik dan kami siap bertarung sampai ke pengadilan. Karena Persib ini bukan milik kami, bukan milik PT PBB, tapi milik masyarakat. Pada intinya mereka itu ingin menjauh dari kami. Jadi memang pada waktu itu dilematis, dan dalam waktu singkat ada perubahan status dari amatir ke profesional, sehingga kami tidak sempat berpikir lama. Kami mempercayakan kepada Pak Dada menunjuk 4 komisaris. Di tengah perjalanan masuk 1 seorang komisaris lagi gitu. Jadi yang
yang seorang itu masuk di tengah-tengah. Anggapan kami itu yang 5 orang itu mewakili 36 PS, tapi ternyata tidak gitu. Jadi itu juga kita patut pertanyakan. Kami telah silaturahmi kepada Dada siap bertemu dengan tim mereka, asalkan yang hadirnya Glenn, bukan wakil, kan percuma kan kalau Teddy gitu kan. Jadi sebenarnya sah-sah saja. Saya sebagai orang seni akan sangat gampang menjual kalau logo Persib itu harimau, maung ya, daripada sekarang logo Persib sawah, kan nggak ada jualnya. Tapi kan itu ada di statuta PSSI, nggak boleh dirubah, kecuali nanti di Kongres dirubah, usulkan untuk dirubah. Jadi mereka itu kan berpikirnya bisnis semata gitu kan, sedangkan kami kan berdarah-darah. Itu mantan-mantan Persib itu kan istilah kasarnya itu masuk kampung keluar kampung, bawa Persib sendiri sampai Persib juara di perserikatan. Nah, mereka itu berpikirnya satu, Persib dalam bisnis. Sedangkan kami kan Persib dalam pembinaan, karena kami lahir dari pembinaan. Bukan bentuk perlawanan, karena kami udah mempercayakan kepada tim hukum kami sudah bertemu dengan tim hukum mereka gitu ya. Ya nanti dalam waktu yang singkat kita akan menggugat ke pengadilan. Bisa sebelum Kongres, bisa setelah Kongres. Karena kita sebentar lagi mau Kongres kan, Asprop ya. Jadi bukan perlawanan, ini normatifnya kita sebagai ex pemilik merayakan hari jadi yang ke-91 dalam kesederhanaan. Jadi mereka itu sangat tidak berargumen dan pelin-pelan gitu kan. Waktu saya bertemu di hotel di Dago itu kan saya bertanya apakah besok tanggal 4 waktu itu, apakah besok ada kegiatan untuk merayakan perubahan hari jadi? Tidak. Ya aja festival musik, ada pameran, ada apa. Tapi mereka kan menyebarkan jersey yang bertuliskan Persib di Januari 19, artinya tidak konsisten. Tapi di goodie bag-nya itu ditulis sejarah Persib berdiri tahun 33 tanggal 4 Maret. Jadi nggak konsisten mereka juga gitu kan. Makanya saya sempat berbicara bahwa antara kami dengan PTPP sudah cantel. Ternyata mereka kan ngeyel gitu kan. Jadi kata orang Sunda itu nyawa gado. Kehormatan itu sudah ya harus kita perhitungkan dengan mereka itu. Bukan kita mau mencari lawan siapa menang siapa salah, tapi kita akan menempatkan proporsi yang sebenarnya. Jangan ujung-ujung mereka datang lalu mengacak-acak. Karena kami ini teras Sunda gitu kan, tahu persis lah bagaimana adab orang Sunda itu ya. Bukan untuk datang lalu semena-mena merubah dan sebagainya begitu. Jadi kami udah memandatkan kepada tim hukum untuk segera mengajukan ke pengadilan. Persib juara, Mancur 1933. Harapan untuk masyarakat Kota Bandung menginginkan semoga usia pembinaan dikembalikan kepada 36 PS. Harapannya itu. Harapannya untuk Persib di tahun ini bisa juara, ke depannya lebih berprestasi lagi. Dari mantan seperti apa nih Pak Boy? Ya, terima kasih. Ini momentum yang bagus bagi keputusan Asprop yang dipimpin oleh Pak Hadi Yoko. Saatlah sekarang untuk kita kembali menertibkan segala sesuatunya. Harapannya kembali, saya sangat setuju kalau pembinaan usia muda kompetisinya ada di Asprop. Dan untuk tim Persib sendiri ya sudah sewajarnya kita juga berdoa untuk mereka lebih bagus lagi prestasinya di Liga sekarang. Pak, terkait polemik ini Pak, hari jadi Persib ada 14 Maret, ada 5 Januari, dari langkah dari Asprop sendiri seperti apa? Kalau dari 36 PS tetap pancet ke 14 Maret 1933. Kami masih tetap berkoordinasi. Semoga ketemu titik yang bagus bahwa sesuai dengan ada statement Pak Glenn bahwa untuk tidak mempermasalahkan hari lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapapun. Itu Pak.
Dari Pak Budi, seperti Pak Budi nih, bidang hukumnya. Apa gimana Pak kan? Iya, perkembangan situasi seperti ini untuk masalah Hari jadi. Oh ya, seperti yang tadi disampaikan juga masih tetap berkoordinasi. Kita masih ada komunikasi dengan pihak PT PBB. Ya, cuman memang artinya kita perlu ada satu kepastian saja. Ya, mudah-mudahan masih dalam last minute kita masih ada kesempatan bisa bersinergi, ya, khusus masalah hari jadi. Tapi kalaupun tidak, toh kita juga ada sarana hukumnya. Jadi saya tambahin, selain hari jadi, kita akan menggugat masalah perpindahan dari Persib Gurame ke PT PBB amatir ke ya, badan hukum. ke badan hukum. Dan satu lagi, pembinaan usia 18 sesuai perjanjian di 2009 bahwa itu dikembalikan kepada PSSI Kota Bandung. Terima kasih.